شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadis ini sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, bahwa umat Islam wajib menjalani 5 fase sejarah. Setelah di fase kelima, umat Islam Allah akan habiskan sehabis-habisnya serentak. Jadi umat Islam akan Allah wafatkan di muka bumi ini serentak, Pak. Kenapa bisa Allah habiskan serentak? Karena sebelum kiamat terjadi, wajib muncul terlebih dahulu, terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. 8, 9, 10-nya umat Islam sudah tidak ada dan tidak akan pernah menyaksikannya. Maknanya umat Islam berakhir di tanda besar kiamat yang ke-7. Ya, tanda besar kiamat yang ke-7 adalah Allah wafatkan umat Islam berkat bertiupnya angin lembut nan sejuk berbau wangi kesturi dari timur, kata Rasulullah di hadis yang lain dari Yaman. Di mana saja orang Islam yang ada, walaupun dia ada di gunung, di bukit, di lembah, di pulau, di mana saja, walaupun imannya hanya seujung kuku, imannya sak cuil, salat mungkin tidak, puasa mungkin malas, zina hobi umpama, ya, imannya seujung kuku, dia hanya percaya Allah itu ada, dia yakin Allah itu ada, hanya segitu imannya, Allah akan datangkan angin lembut itu kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi umat Nabi Muhammad Allah habisi di peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, untuk berarti ini finish atau akhir umat Islam. Kalau saya istilahkan dengan akhir zaman, maksudnya zaman umat Islam. Paham? Baik Bapak Ibu, ini finish. Startnya adalah Nabi diutus. Ini startnya. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai umat Islam satu bumi ini serentak Allah wafatkan, umat ini, kata Rasulullah, wajib menjalani 5 fase sejarah. Ya, fase yang pertama ahdun nubuwah, fase di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun setelah hijrah Nabi di Madinah, genap 23 tahun meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah fase yang pertama. Masuk langsung pada fase kedua, umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Saya sudah jelaskan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 29 tahun 6 bulan. Sisanya yang 6 bulan dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Setelah genap 30 tahun, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai penguasa Islam sebelah barat, ya, yaitu berpusat di Damaskus, Syria. Sejak saat itu umat Islam kembali menjadi satu, dan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah berakhir di situ karena sang khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan merubahnya menjadi sistem kerajaan. Sistem kerajaan, gelarnya tetap khalifah, tetapi
sistem pemerintahan yang berjalan dalam kekhalifahannya sudah memakai sistem kerajaan. Jadi beliau meninggal digantikan langsung oleh ahli warisnya. Begitulah turun temurun, ya. Ini paling lama. Sistem kerajaan ini berlangsung selama 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah atau Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Sepakat para ahli sejarah ini juga telah berakhir, yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini ibaratullah, ini adalah fase kegelapan untuk umat Islam dan Islam. Fase yang paling berat pada fase keempat ini, umat Islam jadi pecundang dan bulan-bulanan. Islam dilumpuhkan, diserang. Umat Islam dihinakan, diinjak-injak. Al-Quran tidak berharga. Masjid-masjid, kehormatan kaum wanita, nyawa bahkan sekalipun dari umat Islam tidak dianggap. Di Palestina, di Yaman dan lain-lainnya, yang jadi korban adalah umat Islam dan nggak dianggap. Inilah yang terjadi pada fase keempat. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini pasti berakhir. Maaf, di fase keempat ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat sebagai penutup fase. Betapa beratnya ujian pada fase kita sekarang. Di sini akan muncul, akan terjadi dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Lalu kemudian Dajjal, jaraknya paling lama hanya 3 tahunan. Kemudian setelah Dajjal 1 tahun 2 bulan 2 minggu, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa Allah turun. Kemudian setelah itu dihabisi seluruh orang Yahudi yang ada di muka bumi ini. Setelah itu Allah datangkan tanda besar kiamat yang keempat, sekaligus sebagai penutup fase keempat. Ya'juj Ma'juj lepas. Hampir satu muka bumi ini dipenuhi oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ini bahayanya Dajjal mengarah kepada pemurtadan dan mengkafirkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Kalau ini menghabisi jumlah manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian di fase kelima, masuk fase kelima, ini fase-fase aman. Khilafah Islamiyah kembali tegak di muka bumi. Kalau fase keempat, fase kediktatoran, dan yang kelima, khilafah ala minhajun nubuwah. Tapi fase ini tidak lama kata Nabi, 7, 8 atau 9 tahun saja. Pada fase ini kalian betul-betul dalam masa-masa yang sangat nyaman hidup di dunia. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga, Pak. Tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, pemerkosaan, tidak ada bentuk kriminal apapun, dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Harta kekayaan melimpah ruah, Arab menjadi hijau kembali. Jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini, jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini 1 berbanding 50. Jangan berpikir poligami. Karena yang berpikir poligami insya Allah udah meninggal duluan. Orang akan sibuk pada fase kelima ini untuk memperbanyak amal, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Bahkan wanita-wanita pun pada fase kelima sudah nggak kepikir lagi ingin menambah keturunan, menambah suami, ingin bersuami. Bagi para janda-janda, kan banyak janda-janda nanti. Kaum muslimin, baik, fase kelima ini juga pasti selesai. Kapankah fase kelima akan terwujud? Malam tadi sudah kami sampaikan. Kapan terwujudnya Allahu a'lam.